Pernahkah kalian berpikir bagaimana matematika hadir dalam kehidupan sehari-hari? Barisan dan deret misalnya, ternyata tidak hanya soal angka, tetapi juga membantu kita memahami pola di sekitar kita. Yuk kita telusuri aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Rafa mendapat tugas dari sekolah untuk menanam bunga matahari. Tugas ini harus diselesaikan dan dilaporkan pada minggu ke-10. Rafa mencatat tinggi tanaman setiap minggu. Pada minggu ke-1, tinggi bunga mataharinya mencapai 4 cm. Minggu kedua menjadi 7 cm. Dan di minggu ketiga, bunga matahari mencapai 10 cm. Rafa mulai penasaran, berapa ya tinggi bunga matahariku di minggu ke-10 nanti? Setelah diperhatikan, tinggi bunga matahari Rafa setiap minggu bertambah secara teratur, yaitu 3 cm setiap minggunya. Ini disebut barisan aritmatika, di mana setiap suku memiliki selisih tetap atau beda B. Dari data Rafa, kita tahu bahwa A atau suku pertama sama dengan 4 cm, dan B atau beda sama dengan 3 cm. Dengan menggunakan rumus barisan aritmatika untuk suku ke-N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, Rafa bisa menghitung tinggi bunga matahari pada minggu ke-10. Untuk minggu ke-10, masukkan nilai A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan N sama dengan 10 ke dalam rumus. Didapat hasilnya yaitu 31 cm. Jadi, tinggi bunga matahari Rafa pada minggu ke-10 adalah 31 cm. Dengan bantuan barisan aritmatika, Rafa bisa menghitung tinggi bunga mataharinya tanpa perlu menunggu hingga minggu ke-10. Deret aritmatika sering kita temui saat menghitung sesuatu yang bertambah secara teratur. Nah, kali ini kita akan mengikuti cerita Hasna, seorang anak yang sedang menghitung tabungannya selama 1 bulan. Yuk kita simak. Hasna memiliki kebiasaan baik, yaitu menabung setiap hari. Di hari pertama, ia menabung sebesar Rp2.000. Di hari kedua, ia menabung Rp3.000. Dan di hari ketiga, ia menabung Rp4.000. Hasna menyadari bahwa jumlah tabungannya bertambah Rp1.000 setiap hari. Sekarang, ia ingin tahu berapa total uang yang berhasil ia tabung selama 1 bulan penuh. Tabungan Hasna setiap hari membentuk deret aritmatika dengan suku pertamanya 2.000 dan bedanya 1.000. Jumlah total tabungan selama 30 hari atau 1 bulan dapat dihitung dengan rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Karena Hasna menabung selama 30 hari, maka N-nya sama dengan 30. Untuk menghitung suku terakhir atau UN, kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Didapat hasilnya yaitu 31.000. Nah, sekarang masukkan nilai A 2.000, nilai UN 31.000, dan nilai N sama dengan 30 ke dalam rumusan deret aritmatika. Didapat S30 sama dengan 30/2 dikali 2.000 ditambah 31.000. Didapat hasil S30 adalah 495.000. Jadi, total uang tabungan Hasna selama 1 bulan adalah 495.000. Dengan memahami konsep deret aritmatika, Hasna bisa dengan mudah menghitung jumlah total tabungannya tanpa harus menjumlahkan satu persatu. Konsep barisan geometri sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat suatu berkembang dengan cepat. Kali ini, kita akan mengikuti cerita Pak Beni yang sedang mengembangkan usaha rotinya di Indonesia. Pak Beni memiliki usaha roti yang berkembang pesat. Di tahun pertama, ia membuka 2 cabang, di tahun kedua, dia membuka 4 cabang, dan di tahun ketiga, usahanya semakin maju dan ia membuka 8 cabang. Pak Beni menyadari bahwa jumlah cabang yang ia buka setiap tahun berlipat ganda. Sekarang, ia ingin tahu berapa banyak cabang yang akan dibuka di tahun ke-7. Jumlah cabang yang dibuka setiap tahun oleh Pak Beni membentuk barisan geometri, di mana suku pertamanya sama dengan 2 cabang, rasionya yaitu 2 karena jumlah cabang berlipat ganda setiap tahun.
Untuk menghitung banyaknya cabang yang dibuka pada tahun ke-7, kita gunakan rumus suku ke N dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Untuk menghitung jumlah cabang yang dibuka pada tahun ke-7, masukkan A sama dengan 2, R sama dengan 2, dan N sama dengan 7 ke dalam rumus. Nah, didapat hasilnya yaitu 128. Jadi, Pak Beni akan membuka 128 cabang pada tahun ke-7. Dengan memahami konsep barisan geometri, Pak Beni bisa merencanakan ekspansi usahanya dengan lebih mudah dan efisien. Deret geometri sering digunakan untuk menghitung total sesuatu yang berkembang dengan pola berlipat ganda. Nah, kali ini kita akan menghitung total cabang roti yang Pak Beni buka selama 7 tahun. Yuk kita cari tahu bagaimana deret geometri membantunya. Jumlah total cabang yang dibuka oleh Pak Beni dari tahun pertama hingga tahun ke-7 membentuk deret geometri. Dengan diketahui bahwa suku pertamanya sama dengan 2, rasionya sama dengan 2, dan banyaknya tahun sama dengan 7. Jumlah total suku-suku deret geometri dapat dihitung dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Masukkan nilai A sama dengan 2, R sama dengan 2, dan N sama dengan 7 ke dalam rumus. Sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 254. Jadi, total cabang yang telah dibuka Pak Beni selama 7 tahun adalah 254. Dengan memahami konsep deret geometri, Pak Beni bisa menghitung total cabang yang telah ia buka dengan mudah. Nah, kita telah memahami bagaimana rumusan barisan dan deret aritmatika serta geometri ditemukan, lalu mengaplikasikannya dalam berbagai permasalahan kehidupan. Dari sini kita belajar bahwa matematika, khususnya barisan dan deret, adalah alat yang sangat berguna untuk memecahkan masalah nyata. Jadi, teruslah belajar, eksplorasi, dan temukan pola-pola menarik di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.